Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tiara Jingga Nurfitria, siswi dari SMP Negeri 14 Jember. Jingga di sini akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Salju. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang bernama Rainer. Ia baru saja memiliki anak yang sangat cantik yang bernama Putri Salju. Ibu Putri Salju telah lama meninggal setelah ia melahirkan anaknya tersebut. Sang ayah, yaitu Raja Rainer, menikah lagi dengan wanita lain. Wanita itu berwatak jahat. Ia merasa iri, tersaingi dengan kecantikan anaknya tersebut. Istri dari Raja Rainer yaitu bernama Ratu Gris. Ratu Gris selalu bertanya kepada cermin ajaib, "Hei cermin ajaib, siapa sih wanita yang paling cantik di kerajaan ini?" Tidak usah ditanya lagi, sudah jelas, yaitu putrimu sendiri. Ratu Gris makin kesal, marah terhadap anaknya itu. Akhirnya Ratu Gris mempunyai rencana jahat terhadap anaknya. Ia ingin menyingkirkan anaknya dari kerajaan. Para pengawal sudah disuruh oleh sang ratu untuk membawa sang putri ke sebuah hutan, dan para pengawal pun meninggalkan putri sendirian di hutan. Saat sang putri Salju sedang mencari makan, ia bertemu dengan kurcaci-kurcaci. Kurcaci-kurcaci itu adalah penghuni hutan tersebut. Lalu kurcaci-kurcaci itu pun bertanya, "Hei, siapa kamu? Apakah kamu seorang putri?" "Ya, aku adalah seorang putri dari kerajaan Mangrove." "Oh, mengapa kau mencari makanan di sini? Mengapa tidak di kerajaan saja?" "Ya, aku di sini karena aku diasingkan oleh ibuku sendiri. Aku pun tidak tahu apa alasan aku dipindahkan kemari." Setelah bercakap-cakap, kurcaci pun menawarkan penawaran, yaitu, "Hei Putri Salju, kalau begitu mari ikut kami ke rumah kami, lalu tinggal bersama kami." "Terima kasih kurcaci. Setelah ini aku akan mengikutimu dan tinggal di rumahmu." Beberapa hari kemudian, para kurcaci ingin mencari makan untuk persediaan di rumahnya. Tetapi Putri Salju tidak ikut. Padahal Putri Salju itu ingin ikut berkelana mencari makanan. Tapi sang kurcaci tidak memperbolehkan sang Putri Salju untuk keluar rumah. Hingga sang putri bertanya, "Kurcaci, kenapa sih aku tidak boleh keluar rumah?" Kurcaci pun menjawab, "Jangan putri, di luar sana ada seorang penyihir jahat. Aku tidak mau kau terpengaruh oleh penyihir itu." Lalu sang putri menjawab, "Baiklah, aku akan di rumah saja." Beberapa saat kemudian, setelah kurcaci-kurcaci itu pergi, ada seseorang yang mengetuk pintu di depan. Tuk tuk tuk.
Dengan segera, Putri Salju membuka pintu tersebut. Yang kaget, ada seorang nenek-nenek yang sedang membawa sekeranjang apel. Nenek itu berbicara, "Hei nak, apakah kau ingin sebuah apel? Sepertinya kau terlihat lapar. Ini, ambil saja apelnya." Sang Putri Salju yang tidak tahu apa-apa mengambil apel tersebut dan memakannya. Ternyata di dalam apel tersebut ada sebuah racun dari penyihir tersebut. Oh iya, nenek tersebut adalah seorang penyihir jahat yang mempunyai rencana untuk membuat sang putri tertidur untuk selamanya. Setelah itu, Putri Salju pun tergeletak jatuh ke bawah lantai. Penyihir itu tertawa. "Hahaha, akhirnya rencanaku berhasil." Lalu, sang penyihir itu pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, kurcaci-kurcaci itu pun datang ke rumah. Kurcaci-kurcaci pada kaget melihat sang putri tergeletak di bawah. "Ya ampun, Putri Salju, Putri Salju, bangun! Kamu kenapa?" Putri Salju tidak merespon. Para kurcaci pun kebingungan dan sedih karena Putri Salju telah tertidur untuk selamanya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang bernama Jack. Dia sedang berkelana ke hutan-hutan, ke kerajaan, negara demi negara. Ia di tengah perjalanan bertemu dengan seorang petani. Ternyata petani itu adalah seorang peramal. Petani itu menyajikan sebuah makanan untuk sang pangeran. Berbincang-bincang, akhirnya sang petani tersebut menyuruh si Jack, yaitu pangeran, untuk pergi ke utara untuk menemui seorang putri. Lalu sang pangeran pun bergegas untuk ke utara mencari sang putri yang dimaksud oleh petani tersebut. Setelah berhari-hari berkelana ke utara, sang pangeran pun di tengah jalan bertemu seorang kurcaci. "Hei, kamu siapa? Kau begitu tampan. Kamu dari mana?" "Ya, sapaan Kak sang kurcaci. Aku adalah seorang pangeran dari kerajaan di selatan, kerajaan Nenggo. Sepertinya kau terlihat capek. Apakah kau ingin rumahku sebentar untuk beristirahat?" Sang pangeran pun menerima penawaran tersebut. Pulang, sang pangeran pun terkejut dan terpesona akan kecantikan sang Putri Salju. Tapi ia sedih, mengapa ia tertidur sampai lama, bertahun-tahun. Sang pangeran pun mencium pipi Putri Salju dan tidak terprediksi, ternyata Putri Salju siuman. Dengan sekali kecupan oleh dari pangeran Jack, akhirnya sang putri terbangun dan merasa lega, lalu bertanya kepada kurcaci,
kurcaci. Aku kenapa? Aku kenapa ya? Aku kok pusing? Ya, kamu sudah tertidur sangat lama hingga kamu kebingungan untuk membangunkanmu dengan cara yang bagaimana lagi. Dan akhirnya ada seorang pangeran yang bernama Jack mencium pipimu dengan sekali kecupan. Setelah itu, pangeran pun membawa sang putri ke kerajaannya dan menjadikannya ia istri. Itulah dongeng yang berjudulkan Putri Salju. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.